Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reviandini Putri dengan NPM 2021455000220 dari kelas R7C. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas rancangan anggaran biaya dari rancangan pembuatan rumah tinggal 2 lantai yang saya rancang. Berikut videonya. Baik, ini adalah rancangan anggaran biaya yang telah saya buat. Saya membuat beberapa tabel dari tabel upah, bahan, AHS atau analisa harga satuan pekerjaan, lalu ada volume, rincian, subrekap, dan rekapan atau rekapitulasinya. Dan yang terakhir yaitu kurva S. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa yang pertama-tama saya lakukan adalah untuk membuat daftar upah pekerja, mulai dari pekerja galian, pekerja batu, dan yang lainnya. Lalu setelahnya saya membuat daftar harga satuan bahan atau material, mulai dari bahan pasir, bahan penutup atap, dan yang lain-lain. Lalu dari dua data ini, upah dan bahan, saya menghitung AHS atau analisa harga satuan pekerjaan dengan cara saya akan menjelaskan dengan salah satu contoh perhitungan, yaitu adalah pembuatan papan proyek, paku, kaso, dan yang lainnya. Lalu ini untuk memperhitungannya adalah dengan memasukkan harga satuan dari cat kayu dari data bahan tadi. Lalu untuk mendapatkan harga bahan akhir, kita mengalihkan harga satuan dari cat kayu dengan satuan bahan. Setelah itu kita lakukan yang sama dengan bahan-bahan lain seperti paku, kaso, dan triplek. Lalu setelah itu harga bahan akhirnya ini kita total dan menjadi Rp393.550.000. Selanjutnya yaitu adalah menghitung upah. Caranya sama seperti menghitung bahan, yaitu kita masukkan dari upah pekerja yang harus dimasukkan. Yang pertama ini ada pekerja, kita masukkan harga satuan ya dari data upah yang telah dibuat sebelumnya di sini. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan harga upah akhirnya, kita mengalihkan harga satuannya dengan satuan upah itu tersendiri dengan harga upah akhir yaitu sekian, kita jumlahkan dan mendapatkan harga 74.000 sekian. Lalu untuk harga satuan pekerjaan satu set pembuatan papan proyek yaitu adalah harga dari bahan ditambah dengan harga upah, yaitu totalnya 467.000 sekian. Lalu saya menghitung ke perhitungan lainnya sama seperti perhitungan pertama tadi. Setelah mendapatkan HAS, selanjutnya saya menghitung volume untuk menjadi data lanjutan di rinciannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang volume ini. Saya akan buka gambar kerjanya. Ini adalah gambar kerjanya. Yang pertama itu adalah perhitungan balok B2 dengan perhitungan dari arah X dengan panjang baloknya sendiri 15 cm, untuk lebar balok 15 cm, lalu ketinggian baloknya 30 cm, ini 30 cm. Lalu untuk bagian panjangnya yang dihitung adalah arah X bagian 2, bisa kita lihat arah X yaitu sumbu X, dan bagian 2 yaitu adalah ini. Untuk B2 adalah 4413. Lalu kita masukkan di sini 4,41. Lalu untuk jumlah baloknya itu adalah 1 karena kan perhitungannya itu per sumbu dan per titik gridnya. Lalu setelah itu kita jumlahkan semua data yang tadi sudah dimasukkan dan menghasilkan volume dari beton arah X pada bagian grid 2 yaitu sebesar 0,19. Saya lanjutkan untuk perhitungan ke balok yang lainnya dan lalu menjumlahkan semuanya dan menghasilkan volume pekerjaan beton K24 pada balok B2 yaitu adalah sebesar 1,02. Contoh lain yang akan saya jelaskan yaitu adalah pemasangan bata dinding setengah bata. Saya menggunakan bata merah. Sama seperti perhitungan pada ton, saya menghitung panjang dari dinding itu per gridnya. Yang pertama adalah untuk pasangan dinding setengah bata pada bagian A dengan ketinggian dari bangunan atau dari dinding ini adalah 3,3 meter. Lalu untuk panjang dari dinding pada bagian A yaitu adalah ini pada bagian A bisa kita lihat yaitu panjangnya adalah 10,09. Jadi kita masukkan di sini 10,09. Lalu kita kalikan semua yang sudah dimasukkan tadi dan mendapatkan hasil untuk volume pada dinding grid A adalah 33,29. Lakukan hal yang sama pada grid-grid selanjutnya untuk menghasilkan volume seperti ini. Lalu jangan lupa untuk memberi pengurangan pada bukaan-bukaan seperti pintu dan jendela. Ini adalah untuk pengurangan
pengurangannya. Jadi setelah semua ini ditotal, dikurangi ini, dan mendapatkan hasil total sebesar 261,67. Oke, saya menjelaskan untuk volumenya, yaitu dua bagian itu saja. Setelah semuanya kita hitung pada bagian volume, lanjut dimasukkan ke dalam rincian. Jadi semua yang sudah dihitung dari AHS dan volume, selanjutnya yang dilakukan adalah memasukkannya ke rincian, yaitu dari pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, lalu juga pekerjaan arsitektur, dan seterusnya. Untuk yang pertama yaitu adalah pekerjaan persiapan. Untuk pembuatan nama proyek, volume atau jumlahnya itu adalah 1. Lalu untuk harga satuannya adalah 467 dari AHS yang telah kita hitung sebelumnya. Kita bisa masukkan dari data AHS I6 ini untuk pembuatan papan nama proyek. Lalu kita balik lagi untuk jumlah harganya, mengalihkan harga satuan dengan volumenya. Selanjutnya foto dokumentasi dan laporan, pengukuran dan pemasangan boplank, dan seterusnya. Lalu untuk pekerjaan struktur, perhitungan pertama adalah pekerjaan galian untuk pondasi tapak, yaitu dengan memasukkan harga satuan dari AHS yang sudah dihitung, yaitu sebesar 181.000 sekian. Lalu memasukkan volume juga dari data volume yang telah kita perhitungkan sebelumnya di volume P9. Bisa kita cek dari volume di bagian P9. P9 itu adalah pondasi tapak dengan volume totalnya adalah 12. Jadi setelah kita masukkan harga satuan dan volume untuk mendapatkan jumlah harganya, bisa kita kalikan. Setelah itu kita hitung semuanya untuk pekerjaan struktur dengan cara memasukkan AHS dan volumenya dari data untuk menghasilkan totalnya. Setelah semuanya dihitung, kita lanjut memasukkan subtotalnya ke dalam subrekap. Di subrekap ini kita memasukkan total dari subtotal yang sudah diperhitungkan di rincian ini. Misal untuk pekerjaan beton atap, subtotalnya adalah 13 juta. Jadi kita masukkan di subrekap untuk pekerjaan beton ini di 13 juta. Oke, setelah subtotalnya sudah dimasukkan semua, selanjutnya adalah untuk membuat rekapitulasi pada sheet baru. Jadi tadi sudah di subnya, sekarang pentotalan dari perbagiannya. Lalu selanjutnya adalah perhitungan rekap, yaitu adalah jumlah dari total per bagian pekerjaannya. Jadi dari sub ini kan masih banyak pembagian-pembagiannya. Pekerjaan strukturnya masih ada pekerjaan tanah, fondasi, masih dibagi-bagi. Sedangkan di rekap kita memasukkan per pekerjaannya. Jadi pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal, dan lain-lain. Nah, untuk pekerjaan struktur ini adalah penjumlahan dari G7 G12. Bisa dilihat di sini G7 ke 12. Ini kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil yaitu sekian. Lalu semuanya jika sudah dimasukkan, kita totalkan menjadi harga totalnya untuk keseluruhan perhitungan rancangan anggaran biayanya tadi. Saya menambahkan PPN sebesar 11% dengan total sekian. Lalu untuk hasil akhir dari rancangan anggaran biaya ini ditotal dari subtotalnya dengan PPN-nya dengan hasil akhir sekian. Lalu dibulatkan menjadi 1.191.188.000 rupiah. Terakhir yaitu adalah untuk kurva S. Jadi untuk kurva S ini adalah estimasi dari selesainya pekerjaan pembangunan rumah 2 lantai ini. Di kurva S ini kita memasukkan item pekerjaannya tadi, lalu dengan jumlah harganya, lalu menghitung bobotnya. Misal contoh pekerjaan tanah dan galian, untuk menghitung bobot persentasenya yaitu dengan cara jumlah harganya kita bagi dengan total keseluruhan rancangan anggaran biayanya, lalu dikalikan dengan 100%. Itu menjadi bobot dari pekerjaan tanah dan galian ini. Lalu dari presentasi bobot dalam pekerjaan tanah dan galian kita bagi per berapa lama dia dikerjakan. Untuk pekerjaan tanah dan galian saya mengestimasikan untuk mengerjakan di bulan ke-1 minggu pertama dan minggu kedua. Lalu perhitungannya adalah dengan cara bobot presentasinya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena estimasi pengerjaannya adalah 2 minggu. Seperti contoh pekerjaan pondasi, estimasi pekerjaannya 3 minggu, jadi saya membagi bobot presentasinya dengan 3 supaya mendapatkan persentase pekerjaan pondasi dalam 3 minggu ini. Begitu. Setelah mendapatkan presentasi-presentasenya dan mengestimasikan pekerjaan-pekerjaannya berapa lama yang harus dilakukan, lalu dapat dilihat untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya sampai pekerjaan di bulan ke-4 minggu terakhir, yaitu adalah pekerjaan pagar yang sudah memasuki total 100% pekerjaan. Jadi sekian presentasi saya untuk rancangan anggaran biaya dari
dari rencana pembangunan rumah 2 lantai yang saya rancang, dari menjelaskan data upah dan bahan, lalu perhitungan AHS, lalu ke perhitungan volume yang lalu dibuat kerincian, dan ke rekapitulasi dan terakhir kurva S. Selanjutnya saya akan memperlihatkan seluruh gambar kerja saya. Yang pertama itu ada dari data pot, terdapat denah untuk lantai 1, lantai 2, lalu ada tampak, ini untuk tampak, lalu juga ada potongan. Selanjutnya adalah untuk gambar struktur, mulai dari fondasi, kolom, tampak atas dari atap, lalu ada balok, denah plat lantai, lalu atap, lalu ada plat dandak, dan ada detail gambar untuk potongan dari fondasi, detail penulangan, detail dari penulangan tangga, detail plat dan atap, detail plat dandak atap, detail plat lantai 2, detail plat lantai 1, dan juga terdapat detail dari penulangan balok-balok tadi. Selanjutnya ada gambar arsitekturnya, yaitu dari rencana finishing lantai 1 dan rencana finishing lantai 2. Lalu ada rencana plafon, ada gambar rencana kusen, dan ini adalah detail dari pintu dan kusennya. Lalu untuk detail kamar mandi juga, dan ada detail untuk pembuatan meja dapur dan juga tangga. Selanjutnya adalah untuk ME dan plumbing. Ini adalah untuk rencana titik lampu. Kalau ini adalah rencana stop kontak. Lalu di plumbing ini ada instalasi air bersih, instalasi air bekas dan air kotor, instalasi air hujan. Lalu ini adalah gambar dari gerbang atau pagarnya. Lalu ini adalah detail untuk kanopi. Nah, ini adalah detail untuk pagarnya. Sekian presentasi saya untuk hasil dari rancangan anggaran biaya tugas estimasi proyek. Sekian dan terima kasih.